mash up the place. Orang sebelum bekerja yang benarnya, dia harus mengerjakan hobinya dulu. Walaupun itu hanya sebentar. Karena apa? Kreativitas dan semangatnya akan timbul karena dia udah terpenuhi jiwanya, kebutuhan jiwanya. Umpamanya dia mobil bersih-bersih, pagi-pagi dia cuci mobil, dia beres-beresin mesin semua, terus dia ke kantor, dia akan semangat. Halo Sobat Otoholik, selamat datang di Bengkel Prabus. Prabus didirikan pada tahun 1993. Ya, dari pertama seperti rumah biasa, bengkel rumah biasa, dan karena itu adalah penyaluran hobi saya. Saya suka mobil dari mulai muda sampai sekarang. Nah, setelah berkembang kita renovasi pada tahun 2018, itu sampai sekarang sudah selesai dalam tahapan satu tahun kita selesai. Nah, ini khusus bukan semata-mata langsung JDM, tidak. Awalnya saya juga suka campur-campur mobil, tapi di akhir-akhir ini saya konsentrasi di JDM. Kenapa JDM? Saya merasa feel-nya dapat gitu ya. Dan terjangkau lah ya awal-awalnya kalau buat bermula. Awalnya saya juga dari mobil-mobil yang dulu malah mengumpulkan taksi ya. Bekas taksi karena murah, terbeli. Lama-lama bisa jadi akhirnya sampai demikian ya. Sobat-sobat lihat sendiri di sini. Saya hanya ingin memberikan suatu motivasi kepada terutama anak-anak muda bahwa memodifikasi mobil itu tidak harus dengan yang mahal. Tidak perlu uang biaya yang besar, tidak. Tapi cukup yang kita suka. Jangan lihat di luar negeri belah sana belah sini, mobil dibelah, terlalu mahal. Jangan. Yang pertama dilakukan adalah paling mudah, biasanya saya cuma pelek. Ya. Jadi sobat-sobat sekalian, pelek aja dulu diganti. Ya, dilihat pantasnya apa. Bukan karena mahal ya, tapi kepantasan. Ya. Terus apa lagi yang dilakukan? Mesin kita bersih sebersih-bersihnya. Itu entah standar, entah diganti, modifikasi, nggak ada masalah. Tapi sebersih-bersihnya. Nah, terus juga interior ya juga. Nah, itu harus dijagakan orisinilnya. Ya, jangan terus ganti-ganti, mahal tapi nggak pantas, lucu ya. Seperti kita, badan saya seperti saya gini, terus pakai kaos yang kesempit banget gitu, yang model yang nggak pantas gitu. Terus garis-garis yang nggak pantas. Sama juga dengan kendaraan, harus dipantaskan, enak dilihat. Dan kalau bisa nyaman dipakai. Jangan main ceper-ceper aja tapi nggak enak. Tinggi-tinggi juga nggak enak, jangan. Dia betul-betul memang harus feel ya dapat. Dan satu lagi yang harus ke sobat-sobat sekali jaga, kita harus merasa punya rasa kepemilikan ya. Jadi sense of belongingnya hidup. Jadi itu mobil dengan hati bangun mobil, bukan sekedar wah pasang-pasang. Maaf aja jadi norak gitu ya, nggak enak gitu dilihatnya. Jadi kita harus betul-betul disesuaikan dengan keinginan kita. Kita nggak usah niru-niru, oh ini. Kalau istilah anak muda tuh gaya gua, bukan gaya lu. Sobat-sobat sekalian, Bengkel Prabus ini bergerak dalam bidang otomotif ya. Itu adalah kami memberikan pelayanan perbaikan mesin, swap engine, ganti engine, wire tech, ganti oli maupun kaki-kaki. Jadi seperti bengkel biasa yang dilakukan. Kita tapi bengkel normal, mobil kendaraan normal bisa, mobil yang setengah racing bisa, full racing juga bisa. Kebetulan alhamdulillah beberapa tahun belakangan kami adalah tim support di support tim racing di Sentul.
Jadi untuk khusus mobil-mobil retro, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk mobil-mobil baru. Jadi bengkel ini seperti biasa aja Mas, hanya tampilannya aja. Karena saya itu orangnya suka beda gitu. Kalau saya pakai seperti bengkel-bengkel biasa, ya biasa aja orang lihat, oh bengkel. Tapi saya gantung mobil ya, yang aneh-aneh di situ. Hanya ingin menarik ya, sesuatu yang beda gitu aja. Ya, jadi kita kalau berbuat sesuatu tuh, kalau ingin dilihat kenal orang ya beda atau setengah gila gitu ya. Kalau yang normal-normal aja lewat aja gitu ya. Buat apa sih bengkel kok gitu aja. Oleh sebab itu saya punya ide untuk self service karena saya nggak mau gitu. Bengkel yang seperti biasa orang datang ganti oli nggak bisa. Orang kesini datang tangan kalau mau kotor-kotor mau bersih-bersih silahkan. Mereka bisa seeing ya lihat-lihat. Saya kebetulan ada beberapa koleksi mobil yang saling sharing lah ya. Saya ingin sesuatu yang bermanfaat lah di bengkel ini untuk sobat-sobat sekalian. Sobat-sobat sekalian, apabila kendaraan diperbaiki di sini untuk part kami menyediakan. Khusus kalau untuk mobil-mobil yang build up itu kami minta waktu karena kami akan datangkan sendiri langsung dari luar ataupun yang ada di sekitar Indonesia. Masih banyak kok kita para supplier banyak yang menyediakan. Tapi kalau betul-betul memang sulit dari luar kita ambil dari luar, kita importkan, kita ambil secara legal ya, kita bayar semua. Jadi nggak usah khawatir lah. Tapi kalau memang teman-teman bilang ini, waduh mahal Pak, ya semaksimal mungkin kita sama-sama tahu kita perbaiki gitu. Saya berprinsip kalau bisa diperbaiki ngapain diganti gitu. Ya. Kita bukan suatu bengkel yang, wah ini rusak ganti. Saya rasa semua orang bisa itu. Tapi kita ingin berusaha semaksimal mungkin memanfaatkan yang ada gitu. Ya. Jadi nggak usah khawatir kalau untuk spare part, insya Allah kita bisa penuhi. Ya, karena sudah beberapa mobil yang aneh-aneh, mungkin sobat-sobat sekalian main di sini bisa tahu gitu bahwa di sini tuh mobilnya ya aneh gitu ya, yang mungkin bisa dihitung dengan jari mobil. Tapi kami bisa menemukan spare partnya. Sobat-sobat sekalian, kalau di Prabus Auto Work ini kami ada tenaga-tenaga khusus ya. Untuk mesin kami tersedia khusus mesin yang biasa-biasa maupun yang ruwet sama sekali. Kami nangani dari mulai 2JZ, RB, sampai mobil-mobil bermerek Eropa maupun mobil yang aneh-aneh kami tangani. Terus khusus ya, satu untuk mesin ya mesin, untuk kabel ya kabel, untuk kaki-kaki ya kaki-kaki. Memang spesialisnya mereka gitu. Tapi tidak berarti mereka yang lain tidak bisa, tidak. Ya. Dan semua kami diawasi sama orang kepercayaan saya di sini juga ada yang selalu ngikutin. Dan gak usah khawatir teman-teman, saya juga selalu setiap hari saya tungguin. Karena saya suka ya, bukan karena ngawasin pekerjaan. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sobat-sobat sekalian betulin mobil itu aneh itu saya akan nungguin gitu. Ingin tahu, bukannya apa-apa ya. Karena saya bikin bengkel ini karena suka. Bukan mencari semata-mata mencari satu materi, tidak. Jadi saya berprinsip kalau mencari rezeki atau jangan dikejar. Tapi kita kerjakan aja dengan ikhlas, itu akan mengikut. Mungkin itu mungkin ini ya pedoman yang mesti kita ikuti. Karena kalau suatu uang itu dikejar-kejar nggak akan dapat. Karena pekerjaan kita nggak akan baik. Tapi kalau kerja kita ikhlas, baik, sepenuh hati, itu akan datang sendiri rezeki. Ya. Kalau teman-teman mau memperbaiki sini, bisa datang langsung, ya, bisa datang langsung. Pamannya penuh ya tunggu sebentar sampai lihat-lihat lah ya. Kita kan ke bengkel itu tidak semata-mata ke bengkel terus itu. Beda di Prabus Auto Work. Datang kita familiar ya, berkenalan, ngobrol, baru kita lihat apa udah. Dan nggak langsung kita bilang harus diperbaiki, enggak. Kita bicara dulu ini mobilnya rusaknya apa. Nanti kita cek ya, orang-orang saya akan cek ini harganya kira-kira sekian. Kira-kira estimate pengeluarannya sekian. Apa oke, apa enggak, ya udah kalau enggak betulin ini dulu. Kami akan beri saran-saran yang terbaik buat sobat-sobat sekalian. Yang paling untuk berbeda dengan yang lain masalah bengkel adalah saya di sini menyediakan slot untuk self service. Jadi orang datang ya, kadang-kadang kan kita punya mobil nih. Tapi
kebanyakan apalagi orang hobi taruh mobil tuh nggak mau didiemin gitu. Maunya tuh orangnya nongkrong di bengkel-bengkel besar nggak bisa dilakukan itu. Ya bengkel-bengkel sebagian bengkel-bengkel nggak boleh dia masuk ke dalam dapur perbaikan. Kalau saya silakan kalian ikut betulin silakan. Kalian betulin sendiri, cuman kita akan mendampingi. Yang paling mudah pamannya ganti oli, ganti busi, filter atau air, cara merawat kita akan ajarin itu. Ya. Jadi datang ke sini, semua peralatan kita siapin, dari mulai dongkrak sampai kunci-kunci, kita bikinkan rak ya, kita kasih satu rak besar, ada 4 laci isi kunci-kunci semua yang berkualitas. Jadi kalian merasa bukan montir, hobi kalian tuh sampai gitu ya, tersalurkan lah. Karena mungkin di rumah ya, saya juga pernah dulu kan kalau di rumah kita ngoprek-ngoprek kelamaan di garasi, anak maupun istri kan komplain, ngapain emang nggak ada kerjaan lain. Tapi kan mereka nggak tahu hobi kita itu memang agak aneh, tapi memang harus tersalurkan. Peraknya pakai ring 19, itu Nismo LM GT4. Terus kenapa 19 kebesaran? Bukan apa-apa, karena saya ganti dengan Brembo ukuran 355. Jadi minimal ring 18 yang pure, harus lurus, nggak bisa. Jadi biar aman saya gunakan pakai 19 LM GT4. Saya ganti dengan peleknya, peleknya pakai ring 19, itu Nismo LM GT4. Terus kenapa 19 kebesaran? Bukan apa-apa, karena saya ganti dengan Brembo ukuran 355. Jadi minimal ring 18 yang pure, harus lurus, nggak bisa. Jadi biar aman saya gunakan pakai 19 LM GT4. Oke, sobat-sobat Autoholic, kita akan segmen ini kita akan memperkenalkan beberapa simpanan atau piaraan ya, koleksi saya. Pertama, sebelah kanan saya ini R32 GTR, mesin RB26. Semuanya mesinnya dalam keadaan masih standar, teman yang kita rubah hanya ditambahkan dengan dashtek saja, yang lainnya masih standar. Sedang interior sedang dipesan, belum datang sampai saat ini. Untuk interiornya kami kembalikan kepada orisinilnya. Tapi selama masa menantiannya, saya bikin seperti mobil balap dengan jok 1, dengan safety belt 4 point, supaya ada rasa nggak bosen aja gitu. Sesuatu yang kita tunggu-tunggu, kadang-kadang kalau gini kan ada sedikit variasi ya. Terus kemarin juga baru saya ganti dengan peleknya, peleknya pakai ring 19, itu Nismo LM GT4. Terus kenapa 19 kebesaran? Bukan apa-apa, karena saya ganti dengan Brembo ukuran 355. Jadi minimal ring 18 yang pure, harus lurus, nggak bisa. Jadi biar aman saya gunakan pakai 19 LM GT4. Nah, terus sebelah kiri saya ini kesukaan saya banget gitu ya, R34 GTR V-Spec ya. V-Spec ini sudah jeroannya dari isi, dia sudah bisa mencapai sampai 1000 HP. Ya, jadi lumayan lah gitu ya, buat hari-hari sih kurang enak, nyaman. Sabtu Minggu aja buat saya senang. Terus peleknya juga udah saya ganti dengan TE Race, tapi yang top secret ya. Ring 19, di depan pakai ban 265, 35, yang di belakang 305, 30 dari Neova. Karena harus didukung dengan
ban yang mumpuni karena mobilnya juga demikian. Pelek sama, dia punya brake juga sudah dirubah semua. Ya, oleh sebab itu ini mobil kesukaan saya yang saya gunakan sebulan sekali atau seminggu sekali ya. Sayang, padahal dulu waktu saya peroleh ini kondisinya nggak begini ya. Saya tangani sendiri satu persatu, mungkin nanti bisa dilihat mesinnya masih. Jadi zaman itu mobil-mobil gini tuh siapa sih yang mau gitu ya? Mobil kuno gitu ya. Kadang-kadang juga sering mogok juga ya. Pernah kejadian pas ada pemeriksaan polisi gitu mogok di depan situ. Jadi polisinya ikut bantu, terima kasih Pak Polisi. Dia bilang gini ya Mas ya, kalau ngerawat mobil tua, ya memang tua sih ya, waktu itu ya. Kalau sekarang udah beda lagi ya, karena udah ada beberapa event atau beberapa film yang jadi legend. Nah, saya ingin ceritakan sedikit kenapa 32, 34 legend, dan 33 saya ada yang merah itu nggak legend. Karena baru keluar 32, dia sudah menjabat 12 piala di event balap maupun rally di dunia. Jadi oleh sebab itu keberhasilannya dia menjadikan dia legend. Selain itu juga di dalam beberapa film dia ikut. Jadi dia oleh sebab itu dijuluki Godzilla. Nah, ini Godzilla murninya. Ya. Nah, terus 33 dikeluarkan lebih manis tapi lebih modern, agak bulat sedikit. Saya suka, tapi nggak legend. Nah, dianggap gagal, tapi tidak gagal sekali. Ada yang 400R juga nggak gagal sebetulnya. Dari Mainz juga banyak ya, bagus. Tapi ya selera ya. Oleh sebab itu kita dalam mengkoleksi atau mencari kendaraan yang harus betul-betul dari legend dan value-nya ada nantinya. Jadi nggak sekedar hanya mobil nggak. Ya. Nah, yang 34 ini setelah ini keberhasilannya di 33 tidak mendukung, 34 berhasil lagi mencapai hampir 10 piala. Oleh sebab itu ini sama terusannya Godzilla dari 32. Dan ini memang betul-betul cowok banget ya saya bilang ya. Kalau ini cewek masih oke bawa ya, masih. Kalau ini udah nggak manusiawi bawanya. Karena nggak bisa digas pelan. Itu karena sudah camnya juga sudah saya diganti ya. Jadi udah beda. Ya, camnya udah pakai HKS, udah beda. Ini udah 1000 HP, kemarin saya minta turun jadi 800 saja supaya bisa agak nyaman lah bawanya. Karena seumur saya ngapain juga kenceng-kenceng ya Kak. Cuman gaya-gayaan suara mesinnya aja yang asik gitu ya. Sobat-sobat sekalian, kenapa sih ya kalau mobil sport ini inginnya knalpot tuh kenceng gitu? Karena maaf aja radio ini kiri kanan udah nggak ada yang bener gitu. Kita nggak pernah cuma radio aja gitu. Radio aslinya yang cuma sampai 90. Kenapa? Udah nggak penting lagi gitu. Suara knalpot itu lebih daripada musik. Ya. Oleh sebab itu sekalian, sobat-sobat sekalian, sekali lagi peliharalah mobil kalian secara baik-baik ya dengan tangan kalian sendiri. Kalau sudah mentok, baru bawa ke Prabus. Saya perkenalkan dua mobil kesayangan saya. Ini enak harian, enak juga buat majang lah ya. Kalau orang bilang, saya biasanya istilah saya manasin mobil sambil manas-manasin orang gitu. Ya. Bukan maksudnya ria atau enggak. Cuman ingin memperlihatkan bahwa kita di sini tuh di Indonesia ada. Ini kebetulan Celica ST185, biasa mobil ini di Indonesia banyak. Yang nggak biasa ini dia atapnya soft ya, dan 4WS dia. 4WS itu maksudnya 4 roda kalau kita belok bergerak semua ya. Power steering ya, jadi lebih nyaman bawanya. Saya perkenalkan dua mobil kesayangan saya. Ini enak harian, enak juga buat majang lah ya.
Kalau orang bilang, saya biasanya istilah saya manasin mobil sambil manas-manasin orang gitu. Ya, bukan maksudnya ria atau enggak. Cuman ingin memperlihatkan bahwa kita di sini tuh di Indonesia ada. Ini kebetulan Celica ST185 biasa mobil ini di Indonesia banyak. Yang nggak biasa ini dia atapnya soft ya, dan 4WS dia. 4WS itu maksudnya 4 roda kalau kita belok bergerak semua ya. Power steering ya, jadi lebih nyaman bawanya. Ini sangat nyaman sekali kayak mobil-mobil baru aja gitu. Nggak seperti mobil sport lainnya, nggak. Sangat standar. Enak sekali pakainya. Nah, dia saya ganti peleknya biar sedikit indah gitu. Kebetulan saya anak cucu saya perempuan, jadi ada di kuning-kuningin, jadi cantik gitu. Jadi gini ya, kalau kita modifikasi mobil itu jangan lihat oh ini orang ikut pakai ini, nggak usah. Kita lihat ini warna putih kita kombinasikan kuning, ya agak inilah ayu kalau saya bilang, enak lihatnya gitu. Yang penting eye-catching. Orang mau bilang, oh itu JDM nggak begitu. Masa bodoh orang, yang penting kita suka. Tapi buktinya mobil ini banyak yang suka. Karena apa? Keayuannya gitu ya. Keayuan. Oleh sebab itu saya ya semuanya masih standar. Mesin standar, semua masih standar. Hanya saya ganti pelak aja udah beda banget gitu. Ya, beda banget. Daripada aslinya juga ring 15. Ini saya ganti 18. Agak nyeleneh, saya pakai BBS, LM. Mobilnya JDM juga, cuman German domestic market. Kalau ini harusnya pakai JDM benernya. Tapi ya nggak ada masalah lah ya. Jadi jangan, yang tadi saya utarakan, kita nggak usah niru orang, tapi biar aja orang yang niru kita gitu ya. Kita harus bikin ikon sendiri gitu. Nah, sebelah kiri saya ini Mitsubishi 3000 GT, mesinnya turbo 4x4. Nah, ini enak dipakai, cuman kurang manusiawi karena larinya bukan main. Tapi tidak juga ya, enak, makainya enak, masih tetap enak. Ini semuanya masih orisinil, mesinnya juga masih asli. Terus hanya di mata lampu saya buka tutupnya, yang seperti mata itu saya buka, jadi seperti seolah-olah mobil baru. Jadi gimana ya, dandannya itu orisinalnya tetap ada, tapi ada hal-hal yang tidak kita sukai ya saya buka. Nah, itu satu. Yang kedua pelek udah saya rubah, pakai race juga supaya agak JDM. Tadinya yang terlalu ayu gitu, tadinya putih, saya agak seperti gagah gitu ya. Ini karena mobilnya ini beda ya. Dan mungkin agak langka ya. Kalau ini cuma satu di Indonesia, ini mungkin nggak sampai 5 mungkin ya. Karena 3000 GT. Dia ada 2 tipe, satunya GTO. Nah, saya nggak tahu nih, GTO itu kata orang nggak turbo, tapi yang 3000 GT ini turbo. Beda di belakang, beda di mesin ya. Nah, kedua mobil ini sangat disukai saya sama cucu-cucu saya ya. Karena apa? Dia bisa mainan di atas tuh. Ya, kalau dia ingin angin-anginan, dia main di atas. Kalau ini sunroofnya bisa dibuka. Jadi semuanya berdasarkan fungsi sebetulnya. Tapi karena saya sudah berumur, sudah tidak lagi pakai mobil harian, jadi saya memang sudah meninggalkan dunia yang baru-baru. Bukannya saya tidak suka, tapi buat apa gitu. Saya hari-hari kan nggak dipakai juga. Nah, oleh sebab itu, selain saya mengumpulkan kendaraan-kendaraan ini, juga sebagai investasi ya. Jadi kalau mobilnya aneh, jualnya gampang. Kalau mobilnya nggak aneh, susah jualnya. Bukan susah berarti susah jualnya, bukan. Susah dapat untung gedenya, ya beda. Nah, makanya teman-teman yang pemula juga begitu, harus jangan orang sekarang lagi tren mobil apa kita cari, ya mahal. Kita harus menciptakan tren itu gitu. Ini mobil ini biasa-biasa aja karena nggak ada di ini. Tapi kalau seperti yang tadi saya bicarakan seperti Godzilla, itu kan ada cerita di balik mobil itu. Termasuk mobil saya yang AI86 itu kan cerita tukang tahu jadi ngetop. Nah itu beda-bedanya.
Oleh sebab itu sebaiknya kita harus mendorong produk hasil karya kita gitu. Jadi orang yang cari ke kita gitu. Jangan kita hanya ikut-ikutan aja, repot nanti ya. Oleh sebab itu saya anjurkan ke teman-teman, mau kreatif silahkan, tapi kalau bisa seminimal mungkin pengeluaran uangnya. Jangan ikut-ikutan buang-buang uang percuma. Akhirnya sia-sia dan belum tentu bagus hasilnya. Ini dengan hanya ganti pelek aja udah kelihatan enak ya. Nggak ribet sebetulnya betul mobil. Tapi yang penting kitanya nggak ribet gitu. Tapi kadang-kadang kita pengen gini, nggak pantas dipantes-pantesin, nggak usah, gini aja. Oke, sobat-sobat Autoholic, sampai di sini saja perbincangan kita. Sebetulnya bukan bincang-bincang nih, keterangan saya lah gitu ya. Kalau kurang jelas atau ingin ngobrol-ngobrol silahkan datang ke Prabus Auto Walk di Jalan Palbatu Raya 35 di depan Mall Mall Casablanca persis. Atau di IG saya di bengkel_Prabus ya. Oke, salam Autoholic.